Shalom, puji Tuhan, kita masuk dalam minggu yang baru pada hari ini. Saya ingin melanjutkan saudara khotbah yang di hari Sabtu kemarin tentang penghalang doa. Saudaraku yang Kristus, dan ini juga tidak bisa dilepaskan, ya kan saudara, dari pesan yang kuat hari-hari ini di hati saya, saudaraku. Yaitu yang saya sharingkan pada hari Minggu kemarin, saudaraku. Hari Minggu kemarin yaitu ya di dalam Ulangan 1 ayat 6 yang mengatakan bahwa Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi pesan yang kuat hari-hari ini Tuhan berkata, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Jadi pada waktu itu Tuhan berbicara lewat Musa untuk orang Israel yang masih berada di padang gurun. Mereka belum masuk tanah perjanjian. Tempat di mana janji Tuhan di sana. Tempat di mana Tuhan kehendaki mereka ada di sana. Saudara Kristus, ya kan, telah cukup lama. Betul, cukup lama. Tuhan bilang sekarang majulah, berangkatlah, pergilah ke tanah perjanjian itu. Dan Tuhan janji, saudara, dalam ayat yang ke-8, Ulangan 1:8, ketahuilah katanya, aku telah menyerahkan negeri itu padamu. Ketahuilah, masukilah dan dudukilah. Itu pesan yang begitu kuat. Jadi saya melihat bahwa di sini, saudara, hati Tuhan, kehendak Tuhan adalah apa? Dia ingin setiap kita semuanya hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Itu kehendak. Jadi Tuhan tuh senang memberkati kita. Dan Tuhan senang melihat kita hidup dalam kelimpahan. Oleh sebab itu saudaraku, Tuhan hanya bisa memberi kalau kita minta. Kita minta dalam doa. Seperti orang Israel, saudara, diminta, ayo berseru, berseru padaku, aku akan jawab. Orang Israel itu bisa dibawa keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian, sekalipun satu generasi, yaitu generasi Musa, itu mati di padang gurun. Mereka bisa keluar dari Mesir itu karena mereka berseru kepada Tuhan. Mereka mengerang karena penderitaan, saudara, karena kejahatan daripada Firaun dan orang Mesir yang memperbudak mereka, yang menyebabkan Tuhan turun, saudaraku. Jadi kata kuncinya adalah betapa pentingnya peranan doa di dalam setiap kehidupan, dalam kehidupan setiap orang percaya. Hari ini saudaraku, doa yang bagi. Oleh karena Tuhan minta doa, ayo doa. Doa dan minta berseru. Berseru padaku, Yeremia 3:3. Ya kan? Aku akan menjawab engkau. Kalau Tuhan jawab, dia akan berikan firman-Nya. Dia berikan perintahnya, dia berikan janjinya, dan juga dia berikan apa? Tuntunannya. Dia berikan juga apa? Kuasanya, supaya kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan itu. Yang percaya katakan amin saudara. Tadi waktu kita doa di menara, tadi kita doa muji nyembah. Begitu kuat Tuhan taruh di hati saya. Tentang aku ingin mereka berseru, mereka doa. Mereka yang berada dalam keadaan krisis dan kritis. Entah yang ada di ICU, orang-orang yang kritis dan krisis. Di ruang ICU rumah sakit, tapi juga mungkin kita nggak di ruang ICU, tapi beberapa di antara saudara ada yang krisis dan kritis, entah rumah tangganya, entah dalam studinya, dalam pekerjaan atau karir atau bisnis, atau dalam kehidupan yang karo. Saudara mau lepas ini, tapi sebenarnya tidak ada kuasa, tidak ada kekuatan. Tuhan bilang, doakan, doa buat mereka, ayo doa. Ketika kita berdoa, saya percaya karena Tuhan yang suruh untuk kita berdoa. Kalau dia yang suruh, itu artinya dia mau apa saudara? Mau memberkati kita, mau menolong kita, memberikan kita jalan keluar. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah di sini pentingnya. Nah tetapi kita harus tahu saudaraku, tentang doa itu juga semuanya ada apa namanya? SOP istilahnya, Standard Operating
prosedurnya, semua ada SOP-nya, saudara. Doa mau apa semuanya pasti ada protokolnya. Istilah sekarang ini ada protokolnya. Gimana doa yang sebenarnya? Ya doa kan kita datang menghadap Allah. Kita menghadap yang namanya pejabat, menghadap daripada presiden atau menghadap gubernur, pejabat tinggi. Itu ada protokolnya, nggak bisa langsung nyelonong. Ada banyak hal yang harus dipenuhi. Sekarang pakai istilah, kalau kita boleh ngumpul, tapi ada protokol kesehatan yang harus kita jalani. Saudaraku, itu prinsipnya. Begitu pula dengan doa. Menghadap Allah. Nih dia raja di atas segala raja. Allah yang menentukan. Saudaraku, segalanya harus ada protokol. Nah, hari Sabtu kemarin saya sharing, saudaraku, yaitu tentang apa? Protokol yang pertama yang apa yang menyebabkan orang kok doanya gak didengarkan, gak dijawab oleh Tuhan. Artinya gak ketemu dong. Gak bisa, gak nyampe nih doanya. Karena ada yang menghalangi. Penghalang yang pertama apa? Kuasa gelap, orang jahat. Kadang-kadang ada kita mau ketemu nih, satu pejabat ini akan menentukan dan memberikan kita keputusan penting buat hidup kita. Tapi mungkin ada orang jahat sekitar sekelilingnya yang menghalang kita untuk gak bisa ketemu. Ada oknumnya. Nah, iblis itu oknum. Saudara yang menghalangi saudara dan saya untuk ketemu Tuhan. Untuk supaya doa kita gak didengar atau gak dijawab. Kita contohnya apa? Daniel sudah berdoa 21 hari. Saudaraku, gak dijawab. Padahal Tuhan tuh sudah beri. Tapi ada penghalang, siapa? Kita tahu adalah penguasa Persia. Itu penguasa yang tidak kelihatan. Ketika Tuhan Allah mengutus malaikat Mikael berperang, lalu doa itu nyampe. Saudaraku, Yesus, itu yang pertama kemarin kita bahas. Saya gak akan ulang lagi. Tapi hari ini saudara, selain daripada kuasa gelap yang menghalangi, makanya saudara, orang-orang yang sebelum jadi Kristen suka bergaul dengan kuasa gelap, ini benar-benar harus putus dulu perjanjiannya dengan pengakuan. Karena semua lewat kata-kata ya. Saya putuskan segala perjanjian yang saya pernah ikat, ya kan, di kuburan mbah apa namanya, dalam nama Yesus saya putuskan. Saya pernah mengucapkan kata-kata dan perjanjian dengan satu paranormal yang bernama siapa, dengan apa, harus putus dalam nama Yesus. Kadang-kadang nih orang tua niatnya baik, dia kasih yang namanya jibat atau pegangan-pegangan yang berasal dari kuasa gelap, dari orang pinter. Suruh bawa, kau pergilah merantau. Ya kan saudara. Lalu habis dikasih jimat itu, lalu didoakan. Minta pendetanya doakan saudara. Jadi ini gak akan pernah ada pencampuran. Nah ini yang harus diputuskan saudara. Nah itu saya cuma tambahkan untuk yang pertama. Tapi yang sekarang ini saudaraku, yang kedua adalah ini kok kegeret. Karena penghalang pertama, ya kan, bisa menjawabkan jadi penghalang yang kedua. Apa penghalang yang kedua? Yang saudara, yang menyebabkan doa kita itu tidak dijawab oleh Tuhan. Adanya dosa, kesalahan yang belum diakui. Saudara, kesalahan atau dosa ini apa? Melanggar daripada perintah Tuhan. Itu namanya dosa, pelanggaran dari perintah Tuhan. Nah, saudara, biasanya kalau misalnya ada dosa yang belum diakui, biasanya yang di dalam ini ada tuduhan-tuduhan bersalah. Saudara, ada tuduhan-tuduhan. Nah, doa, maka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 21 sampai 22, di sini dikatakan saudara, ya firman Tuhan katakan, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Jadi kata kuncinya adalah ini dulu. Hati kita tidak menuduh kita. Kapan hati kita tidak menuduh? Ketika kita sudah mengakui kesalahan kita, menyesali kesalahan kita, dan bertobat, saudaraku, lalu minta, Tuhan ampuni saya, basuh saya dengan kuasa darah-Mu Yesus. Dan kita percaya bahwa ketika kita mengaku, menyesal, bertobat, mohon pengampunan, pada saat itu juga, seketika itu juga Tuhan mengampuni kita. Dan kita harus percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari tuduhan bersalah. Nah, dari situlah saudaraku, inilah awal daripada kita bisa mendekat kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa mendekat kepada Allah dengan tuduhan-tuduhan yang bersalah.
Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Oleh karena itu, kata kuncinya di sini ada apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Karena damai sejahtera ini adalah satu tanda di mana saudara punya otoritas atas apa? Atas iblis. Damai sejahtera inilah tanda otoritas saudara punya tanda saudara punya otoritas atas iblis, atas dosa, atas setiap tuduhan. Yang ngerti kata damai saudara, atas sakit penyakit, atas segala macam, ini damai sejahtera. Saudara, makanya Paulus berkata, ya kan, damai sejahtera Allah, ya kan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Seperti damai saja memelihara, itu bahasa ini tuh bahasa seperti kayak damai sejahtera yang mengawal, seperti pas pampres yang mengawal seorang presiden. Itu damai sejahtera itu seperti pengawal presiden yang terlatih, bersenjata lengkap dan canggih. Tidak boleh ada satu titik pun luka yang disebabkan karena serangan. Nah itu. Jadi pentingnya di sini saudaraku. Makanya jadi pada penting dalam doa di sini harus damai sejahtera. Pentingnya memang nggak bisa langsung gitu. Kita perlu saudara, makanya saya dorong nyanyi nyembah, nyanyi nyembah, konsentrasi nyanyi nyembah. Kan kita nggak bisa langsung tak gitu loh. Tuhan tuh nggak mau ngadep sama dia. Kita tuh masih bisa bercabang-cabang, lalu main handphone, buka handphone, lalu ngobrol, atau doa lagi gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kita ngadep pejabat tinggi yang penting, orang penting. Nggak bisa lah sambil main handphone, dia ngobrol, kita ngobrol main handphone, kita lihat begini-begini. Kita kurang dia diusir kita. Nggak bisa. Disitulah makanya saudaraku, kenapa di sini harus tenang. Ya kan? Saudaraku, jika hati kita tidak menuduh. Maksudnya apa? Kalau di sini ada ketenangan, ada tentram dan damai sejahtera. Kita punya keberanian percaya untuk mendekat kepada Allah. Kata kuncinya untuk bisa bebas dari tuduhan adalah apa saudara? Kasih. Kita tahu kita punya Allah yang mengasihi kita. Ada Allah yang mengasihi kita. Yang tidak terus mau membongkar, mencari-cari dan membongkar daripada aib kita. Kalau Tuhan, kita bilang, Tuhan ampuni aku. Aku salah Tuhan, aku salah. Basuh aku dengan darah-Mu Yesus. Waduh. Ayat 22 jadi bagian kita saudaraku. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya. Karena kita menuruti apa? Segala perintahnya. Dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Saudara, saya kasih contoh satu hal. Di perjanjian lama, saudara, kita tahu kisah Yosua. Gimana perasaan Yosua dan bangsa Israel ketika mereka tuh dengan apa ya? Dengan spektakulernya bisa menaklukkan kota Yeriko yang sangat kuat di tanah perjanjian. Ini kota yang paling kuat, paling berat, paling hebat, yang tidak tertaklukkan selama ini. Itu bisa dengan cara yang ajaib. Temboknya rubuh. Lalu mental daripada raja itu langsung jatuh. Kalau musuh mentalnya udah jatuh, kita tuh udah Yosua dengan orang Israel dengan mudah mengalahkan. Paling penting tuh main mental dulu. Saudara, atmosfer dulu, bangun atmosfer. Pek gitu kan. Ya, kita tahu kejadian kemarin itu bicara tentang atmosfer itu. Saudara, keputusan presiden, keputusan Kapolri itu bicara tentang apa saudara? Ini atmosfer. Ketika orang udah rasa, selama ini orang udah takut, sudah mulai gak takut lagi. Gak usah ada protokol kesehatan lagi. Tapi ketika keputusan kemarin, itu membalikan keadaan. Saudaraku, untuk bisa memantapkan ini negara berdasarkan hukum. Dan aparat kepolisian akan dengan tegas ya kan melaksanakan tugasnya. Saudaraku, dengan penuh gagah perkasa. Saudara, seperti ketika tembok Yeriko runtuh. Saudaraku, lihat musuh jatuh mentalnya. Yosua bersama dengan para tentara Israel itu dengan tegas, dengan berani, gagah perkasa. Kan lihat apa? Mengalahkan mereka.
gampang sekali. Tapi Tuhan bilang, ini kota pertama yang kamu taklukkan. Tidak boleh kota ini dibangun kembali. Barang-barangnya enggak boleh kau ambil. Kenapa? Buah sulung yang pertama itu milik Tuhan. Saudara tahu, masuk ke peperangan yang kedua, mereka harus taklukkan apa? Satu kampung kecil, desa kecil. Namanya apa? Ai. Kecil. Orangnya sedikit. Saudara tahu gak hasilnya apa? Yosua bersama orang Israel itu ditaklukkan, banyak pada mati. Justru sama lawan kampung kecil, kok kalah? Yosua bingung, syok, hancur. Dia mulai berpikir, mulai dia berdoa saudara. Dengan doanya di dalam Yosua 7 ayat 6 sampai 9. Dia mulai doanya gimana? Dia sujud, dia koyakkan bajunya. Ya, Yosua 7 ayat 6. Ya kan, dia koyakkan bajunya. Dia sujud, mukanya sampai ke tanah. Alkitab bilang, di depan tabut Allah. Sampai petang. Bersama dengan para tua-tua Israel. Lalu taburkan debu. Tanda apa saudara? Tanda berduka cita. Tanda ada salah apa? Lalu berkatalah Yosua. Nih lihat doanya saudara. Kalau udah jatuh kalah sama yang kecil. Dia ini kan belum nyampe sampai ujungnya saudara. Belum kerebut semua. Sama desa kecilnya kalah. Kalau kedengeran sama kota-kota lain, bangsa-bangsa lain. Saudara hanya yang kecilnya bisa kalah. Saudara mental mereka naik. Mental bangsa Israel down. Habis mereka. Ini bicara tentang hidup tuh bicara tentang apa? Mental. Kalau saudara punya mental yang kuat, mental yang baja, saudara, karena saudara tahu yang menyertai saudara adalah Tuhan. Saudara punya kuasa yang lebih besar daripada roh-roh di dunia. Saudara bisa tegak berdiri. Hidup bukan dengan kekhawatiran, ketakutan, tapi hidup di dalam keberanian. Katakan amin saudara. Ini penting. Dasarnya di sini. Nah makanya saudara, ini bicara tentang mental. Doanya Yosua saudara, kita baca sama-sama, kita lihat ini. Tuhan Allahku, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Dia pertanyakan. Sampai karena kalau kita udah terpuruk negatif lah udah. Kita seperti kayak ini perspektif kita udah gak perspektif Tuhan. Ini Yosua ngalami. Berarti orang hebat loh. Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Wah ini kami cuma buat disuruh mati aja, dia bilang. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan. Ini udah kepalang. Dia bilang, ini udah kami yang kecil ya kalah. Masih banyak kota yang besar yang lebih kuat dari ini. Kami mati semua katanya. Ini manusiawinya jalan. Terus apalagi ayat 8. Kita baca 1, 2, 3. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Jadi rupanya tuh saudara, upaya-upaya melenyapkan nama Israel dari muka bumi ini bukan cuma sekarang yang sedang dilakukan oleh negara Iran. Saudara, negara-negara yang lainnya. Tapi dari dulu ini saudaraku. Lalu masuk ke zaman Haman, kisah Esther. Terus saudaraku. Karena ini, bangsa ini saudara. Ini umat perjanjian. Yang lahirnya Yesus ini dari bangsa ini. Juru selamat keselamatan. Baca lagi saudara. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Dia gak tahu strateginya Tuhan ini apa. Ini kami ini udah kalah ini. Udah kalah, udah habis. Apa saudara tahu gak? Itu gak pernah diduga loh. Kaget. Apa saudara? Lawan yang kuat bisa menang mudah. Lawan yang kecil kok malah kalah. Maksud Tuhan ini apa? Maunya apa? Ini sekarang kami akan ketemu lagi yang jauh lebih kuat lagi. Habis kami Tuhan. Tuhan buka, ini loh penyebabnya. Ayat 10-11. Lalu apa? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah,
Mengapa engkau sujud demikian? Cara sujudnya Tuhan gak suka. Kamu gak tahu nih. Ini saya kasih tahu nih. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka telah melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Apa saudara dosanya? Baca yang keras. 1, 2, 3. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara tahu dosa apa yang mereka lakukan? Saudaraku, wah, Yosua kan udah tahu, ya kan? Tuhan bilang, barangnya jangan diambil, kotanya jangan dibangun untuk Yeriko. Kenapa? Karena ini kota pertama yang ditaklukkan. Kota di mana kamu berebut kemenangan. Ini milik Tuhan. Ini bicara tentang buah sulung. Persembahan buah sulung. Persembahan yang pertama. Yang satu ini tidak boleh. Yang 9 nanti 9 kota berikutnya itu milik kamu. Kamu taklukkan, kotanya milik kamu. Barang-barangnya, jarannya milik kamu. Tapi yang satu kota ini, kotanya nggak boleh dibangun. Barang-barangnya nggak boleh diambil. Itu milik Tuhan. Saudara nangkap nggak poinnya? Itu salah sih. Ada seorang bernama siapa? Tentara muda. Namanya siapa? Akan ambil barang di Yeriko. Dia bawa, saudaraku. Dia taruh di perkemahannya. Saudaraku. Lalu ayat 19. Yosua berkata kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allahmu. Hormati. Cara kamu hormati, jangan kau ambil buah sulung itu. Jangan ambil persembahan sulung itu. Tuhan yang memberi kamu kemenangan, yang memberi kita kemenangan. Tuhan mau minta yang satu ini. Yang 9 kita boleh ambil. Mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan padaku. Ayat 20 baca yang keras. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. 21 terus diambil. Saudara Yesus Kristus, Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan di tanah perjanjian. Sesuai dengan ketetapan dan perintah Tuhan, buah sulung adalah milik Tuhan. Saudaraku, Amsal 3 ayat 9 sampai 10 katakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertamamu dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara tahu gak saudara? Sampai Yosua tuh harus mengutuk siapa yang membangun kota Yeriko, maka dia akan terkutuk. Ada orang coba bangun, terkutuk dia. Itu satu gambaran. Jangan sentuh apa yang menjadi milik Tuhan. Kita tahu bahwa Akan tuh dilempar, dibunuh, hukum mati. Saudara, itu di lembah. Gitu kan? Di lembah apa? Lembah pujian. Kata dia tuh lembah Akor, lembah pujian, saudaraku. Lembah sebenarnya tempat berkat, jadi tempat kutuk. Kenapa? Saudara itu. Kita tahu saudara, ya kan? Lalu setelah akan diselesaikan, sudah nggak ada dosa, nggak ada salah. Saudara, ada pengakuan, ada penyesalan, ada penyelesaian. Saudara, Yosua 8 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman lagi. Tuhan kasih janji. Saudaraku, ini loh protokolnya Tuhan tuh kayak gitu saudara. Kita baca. Jangan takut, jangan tawar hati. Tuhan bicara sama Yosua. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah majulah ke Ai. Ayat berikutnya saudara apa? Ketahuilah. Satu bilang, ketahuilah. Ya kan? Aku serahkan kepadamu Raja Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Selalu Tuhan bilang, ketahuilah. Itu seperti, nih saya buka cek. Saya buka cek, 100 juta, saya kasih ke saudara. Ini contoh. Saya nggak punya buku cek. Kasih. Saudara tuh pegang buku cek. Saudara belum terima duit. Tetapi saudara tahu,
Ini adalah duit. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini duit. Ketika saudara pergi ke bank, cairkan, saudara dapat uang 100 juta itu. Selalu Tuhan bilang, seperti Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percaya di sini. Ketahuilah, ini kehendak Tuhan buat saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, ayat 2, saudara lihat sini. Ini dia yang saya tadi jelasin. Yeriko punya barang dan kota nggak usah, itu milik Tuhan. Tapi untuk Ai, kota Ai itu milik kamu kok. Kamu boleh ambil di situ, semuanya kamu ambil. Tuhan bilang, saudaraku, ya apa? Ya kan? Rajanya, rakyatnya, kotanya, negerinya, dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Tumpas habis, ya. Terus gini, apa? Hanya barang-barangnya dan ternak-naknya boleh kamu jarah. Tapi untuk Yeriko enggak boleh kamu jarah. Tapi untuk Ai kau boleh jarah. Perlakuan sama. Raja Yeriko kau tumpas habis. Kau binasakan mereka. Rakyat semua binasakan. Ai juga seperti itu. Tapi untuk Ai kau jarah. Semuanya boleh. Yeriko enggak boleh. Suruh, ya kan? Orang bersembunyi di belakang kota itu. Saya bisa ngerti. Jadi gini, saya mau ngomong gini. Ada waktu kita doa. Ada waktu kita berhenti berdoa. Jadi kalau saat teduh jangan doa. Ada orang doa terus dia doa. Selesai habis doa amin. Berdiri, pergilah dia. Enggak, ada waktu kita doa, ada waktu kita berhenti berdoa, kita diem. Pegang nih dada. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Jadi gini saudara, jadi yang kita bisa simpulkan, orang yang suka berdoa, orang yang dekat sama Tuhan, orang ini, ya kan saudara, hatinya makin baik. Orang ini lama-lama menjadi orang baik. Bukan orang kejam, orang jahat. Tapi orang yang dekat sama Tuhan, itu dia makin rendah hati. Makin lemah lembut. Makin baik. Yang ngerti katakan saudara. Ini gini. Jadi ada buah roh yang keluar, plus ada karunia roh. Yang kita bahas. Sudah bahas, sudah tentang itu. Nah ini yang menarik. Kenapa? Karena kita gak cuma doa, tapi selalu kita berdoa Tuhan. Kalau kita izinkan Tuhan, coba Tuhan, apa? Kita nanti iya, kamu tuh gini, kamu gini. Oke, iya. Aku itu nyesel, tobat, mohon ampun, basuh kudus darahmu, beri saya kekuatan untuk bisa tinggalkan. Katakan amin saudaraku. Amsal 28 ayat 13 katakan begini saudara. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Saudara mau gak disayang dan beruntung? Mau kan? Alkitab bilang jangan sembunyikan. Banyak orang sembunyikan pelanggaran lalu nyalain orang. Saudaraku, ya kan? Kita mau menghina orang tapi kita gak mau dihina. Kita mau menyakiti orang tapi kita tidak mau sakiti.
Kita salah, tapi tidak pernah mau aku salah. Tapi kita cari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan kita. Nah, Tuhan bilang di sini, Alkitab katakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Setiap kita tidak ada yang sempurna. Tetapi yang kita butuh adalah kasih sayang dari Tuhan. Disayang Tuhan, disayang banyak orang, itu paling penting. Kata kuncinya adalah, saudara, kalau kita salah kita bisa akui, kita tinggalkan. Nah, disinilah hidup dalam kerendahan. Memang saudara, saya ngerti pentingnya kerendahan hati dan kebesaran jiwa untuk bisa mengakui, menyesal, dan meninggalkan pelanggaran kita. Saudaraku, ini paling penting. Jadi kalau hati kita tidak menuduh, kita punya keberanian untuk percaya dan mendekat pada Allah. Apa saja yang kita minta, ya kan, kita akan memperoleh darinya. Karena kita menuruti segala perintahnya, berbuat apa yang berkenan kepadanya. Katakan amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, ya, saya nggak terlalu banyak karena waktu. Ya saudaraku, ya paling tidak kita renung di sini, saudaraku. Saya ingin saudara bicara doa, ya kan, bicara doa yang dikabulkan. Ini bicara tentang usaha yang dibuat Tuhan berhasil. Katakan amin saudara. Doa yang dikabulkan adalah usaha yang dibuat Tuhan berhasil. Apapun usahanya, baik itu sekolah, anak-anak saudara, kuliah saudara, usaha saudara, karir, bisnis saudara, apapun pelayanan saudara. Bicara tentang doa yang dijawab, itulah yang Tuhan buat berhasil. Yang ngerti katakan amin saudara. Jadi kita harus sadar, penghalangnya adalah apa? Kita tahu kita punya musuh yang tidak kelihatan, namanya iblis. Iblis punya kekuatan untuk apa? Menipu kita. Ngapain ngaku? Ngapain menyesal? Ngapain nih? Dia lebih jahat kok, ada yang lebih. Kamu tuh nggak nih. Ini namanya dusta, roh dusta. Yang kedua, dia tambahin lagi dengan ketakutan. Kalau kamu ngaku nanti begini. Kan begini. Yang ketiga, akhirnya kita hidupnya stres. Imun sistem kita turun. Lalu iblis kasih apa? Penyakit. 3 yang kita sudah bahas hari Senin. Saudara, iblis punya kekuatan untuk apa? Kasih roh dusta. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Saudara, tidak ikutin firman. Dia kasih lagi saudara, bukannya roh dusta, tapi roh apa? Saudara, ketakutan. Nanti kalau kamu ini lakukan yang ini, nanti dia akan gini. Akhirnya ngedrop, hidup dengan tuduhan, rasa bersalah, rasa terhukum, imun sistem turun. Iblis kasih lagi, tambah lagi. Nih roh penyakit. Hidup terikat. Hari ini kita tahu kebenaran yang kami ketahui, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Yang percaya katakan amin saudara itu. Yang kedua, penghalangannya apa? Kita akui, kita percaya, kita mengakui itu di hadapan Tuhan yang mengasihi kita. Karena dia mengasihi, dia pasti mengampuni kita. Katakan amin saudara. Dia pasti mengampuni kita karena dia mengasihi kita. Dia rela menyerahkan nyawanya. Yang ketiga saudaraku, apa sih penghalang? Saudara, yang penghalang gini, doa kita tidak sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Maksudnya gak sesuai firman, gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Gak sesuai dengan sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu apa? Kasih. Allah itu kasih. Harus ada kaitannya dengan Allah. Allah gak pernah mau melakukan sesuatu yang di luar sifat dia, di luar kehendak dia, di luar daripada apa? Perintah dia, firman dia. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Jangan paksa Tuhan melakukan apa yang bukan dia. Yohanes 15 ayat 7, ini dasarnya saudaraku. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kunci doa yang penuh kuasa adalah saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Apa arti tinggal Kristus? Kita sudah belajar berhari-hari. Itu bicara apa? Intimasi. Intimasi itu artinya apa? Kita punya kasih kepada Allah dan kita punya komunikasi dengan Allah. Orang yang intim dengan Allah adalah orang yang bisa ngomong sejujur-jujurnya, seterbuka-terbukanya. Saudaraku, kalau kita bisa terbuka, bisa jujur, bisa bebas dan lepas bicara sama Tuhan,
Saudara, itu tanda kita orang yang intim. Kalau kita bisa hal ini, dia juga akan bicara lepas sama kita. Dia akan beri semua rahasianya yang orang lain tidak tahu, yang buat orang lain gak ngeh. Dia nyatakan itu buat saudara. Itu namanya pewahyuan dan hikmat. Yang ngerti katakan amin saudara. Itulah tuntunan Tuhan buat saudara, intim. Ya, setelah dia akan beritahu, dia juga mau lihat orang tinggal apa? Bergantung gak? Berharap gak? Bergantung, berharap. Dia tungguin waktunya Tuhan. Yang ketiga, obedience. Bicara tentang tinggal dalam Kristus. 3 hal, intimacy, dependency, obedience. Dan hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan, firman Tuhan, rencana Tuhan. Nah, perhatikan saudara, ini doa. Jadi doa gak cuma sekedar ngomong, saudara minta apa yang kita mau, lalu kita hidup di luar daripada yang sifat Tuhan, kehendak Tuhan. Bukan itu poinnya saudara. Kalau kita hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan, saya percaya, kalau kita tinggal dalam Kristus, hidup dalam Kristus, kita gak mungkinlah doa. Doanya gini, doa minta supaya menang judi. Gak mungkin. Tuhan, saya mau pergi ke kasino. Saya punya duit 100 juta karena saya punya utang 10 miliar. Biar 100 juta ini jadi 10 miliar. Gak mungkin doanya seperti itu. Orang yang tinggal dalam Kristus, dia doanya sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Katakan amin. Orang yang tinggal dalam Kristus gak mungkin dia berdoa. Saudara gak mungkin mendoakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk agar terjadi atas hidup orang itu. Saudara gak mungkin doain yang jelek buat orang. Kalau saudara tinggal dalam Kristus. Karena Allah adalah kasih. Itu gak sesuai banget. Biarlah kudoakan biar dicelaka dia. Gak bisa. Gak didengar. Kita doain yang kayak begitu, kenanya di kita. Kita lagi doain kita ngutukin diri kita. Nah ini yang Tuhan gak bisa doa-doain seperti, jangan harap dah. Ya saudaraku, makanya saya juga minta ya. Kenapa kalau misalnya orang tua doanya jelek buat anak-anaknya, itu bisa terjadi. Karena ada kaitan antara anak dan orang tua. Kalau anaknya susah, orang tuanya ikut susah. Biarlah kamu gak selamat nak, karena kau ini berontak terus sama mama. Biarlah kamu gini. Kau ini, biarlah. Anaknya susah kan kena juga susah kisah. Kalau orang lain yang gak ada kaitannya, gak akan dengar. Gak ada kaitannya, gak dengar. Kenanya di kita sendiri. Harus ada kaitan di kita. Ini hati-hati. Tuhan tidak akan pernah mendengar dan menjawab doa yang tidak sesuai dengan firman. Yang mengerti katakan amin. Hanya untuk memuaskan diri, untuk kesombongan kita, supaya kita gak dihina orang lagi. Aku mau kaya, aku minta Tuhan. Tuhan gak akan pernah berkati yang seperti itu saudara. Tuhan, kalau Tuhan sudah berfirman begini, Tuhan udah bilang enggak, kita doakan, dia gak akan pernah jawab. Kalau dia toh jawab, hasilnya akan jelek buat kita. Saudara sini, Alkitab bilang saudaraku, Tuhan sendiri yang ngomong loh. Pada waktu Miriam dan Harun, saudara, mengatai Musa, Tuhan sendiri yang ngomong, kau ini berani ya mengatai hambaku Musa. Sama nabi-nabi lain aku ngomong tuh lewat mimpi, lewat penglihatan. Tapi dengan Musa aku tuh ngomongnya 4 mata. Aku tuh deket sama dia. Yang ngomong tuh Tuhan sendiri saudaraku. Deket sama Tuhan. Tapi saudara tahu gak? Ada doa Musa yang Tuhan gak jawab. Saudara tahu? Walaupun deket. Kalau Musa, Tuhan udah bilang enggak sama Musa. Kalau Tuhan bilang enggak, Musa bilang tolonglah aku mau. Tetap enggak. Contohnya apa? Ini ayatnya ada. Ulangan 3:25. Musa bilang, biarlah aku menyeberang. Saudara tahu kan? Setelah dia pimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dengan dahsyat, mujizat yang dahsyat. Tulah, keringan laut terbelah. Itu kan satu mujizat yang gak pernah terjadi. Di dalam hidup seorang manusia. Satu bangsa. Dan dibuat oleh siapa? Kecuali Musa, ini nabi hebat sekali. Dia pimpin bangsa Israel berjalan padang gurun 40 hari. Ada mana, ada air keluar. Itu dahsyat sekali Musa. Musa ngomong sama Tuhan pribadi. Dapat 10 hukum.
Saudaraku, dia tulis. Saudara, firman Tuhan, Kejadian sampai Ulangan itu tulisannya Musa, saudaraku. Saking itu orang hebat, cerdas, hatinya mulia. Ketika Tuhan mau binasakan bangsa Israel, ganti Musa bersyafaat. Tapi ketika Musa melanggar ketetapan dan prinsip bahwa air itu keluar bukan dikepuk, karena udah pernah dipukul oleh tongkat. Yang kedua, tidak boleh dipukul lagi sama tongkat. Kamu bicara sama batu karang itu, nanti akan keluar air. Ini bicara tentang Kristus mati sekali untuk dosa kita. Kristus mati sekali menerima penghukuman daripada Allah. Kristus tidak bisa mati berkali-kali, cukup sekali untuk selamanya. Tapi Musa langgar ketetapan ini. Tuhan bilang, kau tidak bisa masuk. Ulangan 3, Musa berkata, aku berdoa, aku minta, biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik, yang di seberang sungai Yordan itu, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Dia mau masuk tanahnya, dia minta. Ini impian Musa. Tuh, saudara, apa jawaban Tuhan? Di ayat selanjutnya Tuhan jawab apa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku, kata Musa, dan tidak mendengar permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Saudaraku ini, itulah saudaraku. Jadi apa saudara? Ketika ada satu, ya kan, doa itu harus selaraskan dengan apa saudara? Dengan firman. Firman itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu kita tahu ya, kekristenan ini bicara gini saudara. Doa itu bukan jimat. Ya, bukan semacam jimat. Doa itu juga bukan semacam mantra. Mantra keberuntungan, di mana kita mengucapkan berulang-ulang kata-kata yang sama supaya kita bisa dapatkan keberuntungan. Kita bisa mendapatkan apa yang kita kehendaki. Doa kekristenan bukan itu. Doa itu bicara tentang apa? Hubungan dengan Tuhan. Di mana kita mau ngerti hatinya itu apa, kehendaknya itu apa, itu yang kita doakan. Doa Tuhan Yesus adalah doa yang paling sempurna. Doa yang di mana? Dia ajar doa Bapa kami, ya kan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi ini seperti di surga. Di Taman Getsemani doa dia adalah apa? Dia tahu dia harus minum cawan murka Allah. Saudaraku, tapi dia berdoa, dia minta, bukan kehendakmu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Tuhan bilang, tidak, kau harus minum kehendak Bapa yang harus dijalani. Saya bisa mengerti sini? Katakan amin. Ya. Oleh karena ada satu lagi nabi, namanya Nabi Biliam. Nabi Biliam. Biliam tuh ketemu dengan Balak. Balak minta, ini musuh Israel, supaya coba kamu nih nabi ya. Ngomongan kamu kan, apa yang kamu ngomongin kan, nabi kan ngomongannya apa? Jadi gitu saudaraku. Coba kamu kutukin deh orang Israel, ini musuh aku. Ini nanti ada duit lah, tenang. Ini ada upah kok, ada duit, ada, kamu kaya lah. Ini ada dikit lah persembahan kasih gitu. Tapi ngomong. Karena apa yang kamu ngomong, saudaraku, namanya Biliam ini hamba Tuhan yang punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, saudaraku Yesus Kristus, ya kan, bahwa apa yang Tuhan sudah berkati, ya kan, kamu gak bisa kutuki. Coba buka di dalam Ulangan 23 19-20. Kita lihat di sini saudara. Allah itu bukan manusia yang bisa berubah-berubah, maksudnya. Kalau dia bilang enggak hari ini, nanti iya. Nanti bilang iya, enggak. Saudaraku, sehingga ia berdusta, ya kan? Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak mendapatinya. Kalau saudara dapatkan janji Tuhan, dan biasa di dalam janji itu ada protokolnya, ada prosedurnya. Lakukan protokolnya, saudara akan dapatkan janji itu. Yang mengerti katakan amin saudara. Ini dia gak akan berubah. Oh, aku udah janji ya, saudara sudah lakukan nih. Lalu bilang, oh sorry dah, tadi gak jadi. Gak mungkin kayak gitu Tuhan, saudaraku. Kalau dia bilang iya, saudara jalankan, tetap dapat. Kalau bilang tidak, saudara mau apa kan, tetap enggak. Lalu dia ngomong gini, dia tegaskan ayat 20, ya, ketahuilah
Ngerti deh ini. Kamu ngerti nih harus nih. Aku mendapat perintah untuk memberkati Israel. Israel maksudnya. Dan apabila dia memberkati, aku mendapat perintah untuk memberkati. Apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat apa? Membalikannya. Jadi jangan doa yang tidak sesuai dengan, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, sifat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Saudara mau doanya dijawab oleh Tuhan. 3, atasi, perangi kuasa gelap itu. Yang mengerti katakan amin. Saudara kalau misalnya ada sesuatu yang saudara tahu, ini perintah Tuhan harus saudara lakukan. Saudara gak usah tanya lagi, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lakukan dulu apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saudaraku, maka saudara akan lihat. Yang saudara, bahwa doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Lakukan itu. Yang ketiga, saudaraku Yesus, kita gak bisa doa yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita gak bisa doa hanya untuk memuaskan ego kita. Keinginan kita, selaraskan itu dengan hati Tuhan. Saya berdoa, saudara, ya kan, sebagaimana Tuhan bilang, telah lama kamu ada di gunung ini. Tuhan mau bawa saudara masuk tanah perjanjian. Hari ini berdoa saudara. Doa. Saudara bisa doa begini, Tuhan, aku tahu Engkau akan bawa aku ke tanah perjanjian. Tempat berlimpah susu dan madu. Tuhan, aku percaya Engkau ingin supaya aku hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Hidup dalam berkat supaya aku diberkati. Berkelimpahan supaya aku bisa jadi berkat. Bisa tolong banyak orang. Hari ini secara rohani, secara jasmani, secara hubungan, secara keuangan kita bisa jadi berkat. Saudara, hari ini doa. 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 Saya percaya. Kemarin saya dapat telepon. Rupanya saya nggak kenal, tapi saya ditelepon dikenalkan oleh salah seorang pengerja yang berkata, Pak, ini teman saya di Jakarta. Dia tuh rutin Pak ikutin menara doa hampir tiap hari. Ya kan? Dan dia kena celaka. Lalu saya telepon anaknya telepon saya, saudaraku, dia cerita papa tuh tiap hari dengar menara doa daripada Pak Sabta. Dia sangat diberkati dan lain sebagainya. Papa ngalami kecelakaan ditabrak lari. Ya, dalam keadaannya dia sadar, tapi semua tulang dan lain sebagainya dokter bilang tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Lalu saya ajak doa anaknya karena bapaknya di ICU, saudaraku. Waktu saya doa, Roh Kudus bilang satu doa, ya kan, bagi Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bagi dia yang dapat melakukan. Waktu saudara doakan satu hal-hal yang besar, satu hal-hal yang tidak saudara pahami, hal-hal yang tidak engkau duga, doakan itu saudaraku. Maka dia lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang saudara doakan dan pikirkan. Katakan amin saudara. Entah bagi karir saudara, entah bagi pekerjaan atau bisnis saudara, entah bagi masa depan anak-anak saudara, entah bagi pelayanan saudara, apapun. Dengar baik saudara, doa. Saudara harus kuat di dalam doa ini. Kita sudah belajar tentang penghalangnya. Saudara singkirkan penghalang, terus doa saudara. Saya percaya Allah senang lihat kita berdoa. Allah senang menjawab doa kita yang kita naikkan di tempat yang tersembunyi itu. Bukan untuk dilihat orang, bukan untuk jadi pamer, tapi emang sungguh-sungguh kita ingin cari dia, dapatkan kekuatan dari dia, kuasa dari dia, hikmat dari dia, dan semakin intim dengan dia. Tuhan Yesus berkati.